Kalau buat saya tidak ada soal penghapusan jejak dan lain-lain. Itu adalah kebijakan tiap-tiap kepemimpinan. Silahkan dan biar publik yang menilai. Tugas saya sudah selesai di Jakarta. Dan justru kita ini kalau berada di dalam sebuah kekuasaan, sebuah kewenangan harus tahu kewenangan itu ada ujungnya. Pemegang kewenangan berikutnya mengambil langkah sesuai dengan segala macam pertimbangan yang ada pada dirinya. Jadi ketika saya menyusun program juga bukan bagaimana meniadakan yang sebelumnya, tidak. Setiap pemimpin punya kriteria sendiri, itu kriteria yang saya pakai. Dan saya tidak bisa memaksakan kriteria ini dipakai untuk orang lain. Ya memang karena kita ada 30.000 RT yang biasa kena misalnya 100 RT. Nah yang 29.900 yang nggak kena banjir. Nah, dulu kan Mas Anies pernah bercerita, saya pernah dengar pidatonya Mas Anies dulu, zaman udah lama banget ya, sebelum jadi pejabat publik, masih dosen tuh. Kalau dulu aktivis intelektual, terus masuk ke masa ada militer gitu yang menjadi supplier dari kepemimpinan nasional. Terus, siklus, ya siklusnya ada ngomong, akhirnya ada entrepreneur, profesional, mereka yang di corporate. Makanya ada Indonesia Mengajar yang kemudian supaya yang di corporate nih nemu masalah masyarakat nih, jangan mereka asik di dunianya sendiri gitu. Nah itu masih relevan nggak ngelihat situasi hari ini, Mas? Ya betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu tahun 2007 saya nulis itu. 2007. Di Kompas ya kalau nggak salah. Di Kompas. Iya betul. Di Kompas. Wah, Mas Ari ini tajam juga. Iya kan kita latihan, kita riset kan. Iya. Jadi ada siklus supply kepemimpinan. Nah, saya melihat sekarang ini memang di dunia atau gini kira-kira pada masa tahun 20-an, 30-an itu adalah masa di mana pendidikan menjadi arus paling utama. Guru waktu itu diposisikan sebagai pilarnya masyarakat. Orang yang terdidik, kaum intelektual itulah rujukan. Dan kaum intelektual inilah yang kemudian menjadi elit pertama di Republik ini. Itu kaum intelektual waktu itu. Dan kaum intelektual itu ada ya deretan ini ada Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, termasuk kakek saya, R. Baswedan, itu semuanya adalah kaum cendekiawan. Cendekiawan yang berjuang. Bukan cendekiawan yang hanya mengajar di ruang-ruang kelas. Intelektual organik lah. Ya, mereka intelektual organik, mereka intelektual perjuang gitu ya. Nah, ini kan buktinya nih mereka intelektual nih, warisannya aja buku gitu. Nah, kemudian di tahun 40, 45 ke depan selama 20 tahun itu tren utama adalah mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan itu yang dominan, sehingga muncul anak-anak muda yang bergerak di bidang militer, tentara. 20 tahun kemudian, 2 dekade kemudian, mereka itu muncul sebagai elit baru Republik ini. Karena buah perjuangan dulu. Persis. Perjuangan 45 sampai 60-an itu masa mempertahankan kemerdekaan. Yang berada di dalam arus utama Republik ini adalah mereka yang bertempur mempertahankan kemerdekaan. Kayak Amerika juga tentara kan Mas dulu kan, yang awal kan Washington kan. Nah ini tentara. Kemudian tahun 60-an mereka menjadi orang udah usia-usia 40-an, 50-an. Yang dulunya 20-an ikut tempur tuh. Tahun 60-an udah 40-an, 50-an. Nah, mereka itu siapa ya? Mereka satu generasi tuh. Ada Ahmad Yani, ada Nasution, ada Pak Harto, ada semualah berderet itu. Nah, mereka yang kemudian muncul menjadi ruling elite Indonesia, kaum militer ini. Tetapi pada masa itu kemudian dilanggengkan rekrutmennya menggunakan akademi militer. Karena waktu itu lewat akademi militer generasi baru dimunculkan karena era Pak Harto berkuasa cukup panjang. Masuklah Pak SBY, Pak Luhut dan semua lah generasi-generasi itu. Nah, jadi di masa 80-an, 70-an, 80-an, 90-an itu masa aktivis mahasiswa semua itu yang mengusahakan demokrasi, melawan
itulah mereka kaum aktivis. Nah, kaum aktivis ini tidak bisa menjadi ruling elite Indonesia. Nah. Kenapa? Karena nggak ada demokrasi di situ. Iya, Oke? betul. Jadi mereka hanya melakukan perlawanan aja. Karena pada waktu itu seluruhnya dikendalikan oleh Orde Baru. Mereka, para aktivis-aktivis mahasiswa ini, itu berada di luar gelanggang. Mereka tidak dapat tempat tuh. Begitu ada reformasi 98, langsung itu seluruh mantan aktivis berada di seluruh pos-pos penting Republik ini. Coba aja perhatikan. Tahun 2000-an sampai sekarang itu isinya mantan aktivis-aktivis. Bahkan presiden pun aktivis waktu itu kan, Gus Dur gitu. Gus Dur, betul. Semuanya itu mantan aktivis. Nah, itulah jadi ruling elite. Pertama kaum intelektual, kedua militer, ketiga para aktivis. Nah, keempat, waktu itu saya memprediksikan 2007 bahwa akan muncul dari kaum profesional, dari kalangan dunia usaha. Itu tahun 2007 tuh prediksi itu bahwa nanti kira-kira sesudah ini akan ada generasi baru tuh yang backgroundnya bisnis, backgroundnya profesional lah. Dan ternyata sekarang bermunculan kan, di banyak tempat gitu. Agak cenayang sih Mas Anies. Apa cenayang tuh? Peramal gitu, dukun-dukun. Bukan. Sebetulnya gini, karena pattern itu pola yang terjadi itu membuat kita bisa menjadikan dasar untuk memprediksi ke depan. Memprediksi itu dengan pola, bukan dengan kejadian. Kalau ada sebuah peristiwa yang berulang-ulang terjadi, ya itu akan berulang lagi. Nah, tapi pertanyaan saya sebenarnya adalah, Mas Anies sendiri masuk dalam kategori yang mana dalam siklus kepemimpinan itu? Kalau saya masuk kategori kaum aktivis. Karena saya lebih banyak berada di dalam dunia aktivis mahasiswa, betul kan? Aktivis mahasiswa, saya berada di dalam. Jadi aneh juga ya orang meramal bukan untuk dirinya ini loh. Iya, jadi kan kita bicara objektivitas aja gitu. Betul. Dan sama seperti para pendiri republik, bukan? Bayangin coba kalau dia bikin republik untuk keuntungan dirinya, bukan? Saya juga ketika membuat prediksi atau membuat analisa itu juga dengan objektivitas saja, tidak menempatkan saya nanti di mana gitu, bukan? Jadi kalau bisa dibilang saya berasal dari aktivis mahasiswa, backgroundnya lebih banyak pergerakan kemahasiswaan, kemudian berada di kampus gitu kira-kiranya. Oke, Mas. Nah, ini kita masuk ke tema agak duniawi nih, Mas. Siap. Tadi belum duniawi ya? Belum. Itu kan masih ini kita inspiring kan. Mengisi jiwa dulu. Diawali dengan mengisi jiwa dulu kita diskusi kan. Nah, Jakarta hari ini, Mas. Mas Anies ngelihat keberlanjutan Jakarta ini apa yang dibutuhkan dari apa yang sudah Mas Anies kerjakan dari sebelumnya? Jakarta adalah satu kota yang harus makin ramah lingkungan, makin sehat untuk ditinggali, kemudian dia memberikan kesempatan yang setara bagi semua, kota yang orang bisa mendapatkan kehidupan dengan baik. Kira-kira gitu kalau saya lihat. Ya, ini menjaga keberlanjutannya gimana, Mas? Kan kalau pemimpin bisa silih berganti. Ya. Publik yang menjaga keberlanjutan. Kan ini publik yang menjaga keberlanjutan. Kalau kita baca di medsos deh, Mas Anies ya, ada upaya de-anisisasi gitu di DKI hari ini. Gimana tanggapan? Gini, jadi sebuah program yang dirancang dengan menggunakan ilmu pengetahuan, dengan mengandalkan akal sehat, dan mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, dengan sendirinya dia akan dipertahankan oleh semuanya. Sesuatu yang harus dipertahankan pakai otot, itu bila dia berlawanan dengan itu. Tuh harus pakai kekuasaan tuh. Saya harus paksakan supaya dipertahankan. Tapi kalau sesuatu itu benar, baik, ya, dan dirasakan manfaatnya, otomatis akan dipertahankan rame-rame.
Kebayang kan? Iya, bayang. Jadi Tapi kalau misalnya saya membuat sebuah program yang tidak bermanfaat bagi orang banyak, kemudian dia tidak mengandalkan kepada ilmu pengetahuan, maka saya harus bikin segala macam aturan tuh untuk memastikan jangan sampai ini dihapus gitu. Tapi kalau program itu dirasakan orang banyak, otomatis dipertahankan. Itu mengandalkan ilmu pengetahuan, otomatis dipertahankan. Jadi itulah yang disebut sebagai kebijakan publik. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan publik yang dirasakan manfaatnya oleh publik, yang dengan sendirinya publik akan mempertahankan. Otomatis. Dan bila itu diubah, yang bereaksi ya publik. ya, tapi kan kalau pegang instrumen kekuasaan dampaknya bisa lebih cepat dilakukan gitu untuk menghapus jejak masa lalu ini, Mas. Kalau buat saya tidak ada soal penghapusan jejak dan lain-lain. Itu adalah kebijakan tiap-tiap kepemimpinan. Silahkan dan biar publik yang menilai. Tugas saya sudah selesai di Jakarta. Dan justru kita ini kalau berada di dalam sebuah kekuasaan, sebuah kewenangan, harus tahu kewenangan itu ada ujungnya. Ya. Ada ujungnya. Ya. Jadi ketika kita bertugas, tahu bahwa akan ada saat di mana saya akan berujung. Sesudah selesai, ya biarkan pemegang kewenangan berikutnya mengambil langkah sesuai dengan segala macam pertimbangan yang ada pada dirinya. Jadi ketika saya menyusun program, juga bukan bagaimana meniadakan yang sebelumnya, tidak. Bagaimana dua hal, continuity and change. Ya. Ada keberlanjutan, tapi ada juga Perubahan. Nah, sebagai yang bertugas, masa saya udah selesai Oktober tanggal 16 kemarin. Ya. Udah. Habis sesudah itu, ya petugas yang berikutnya silahkan menjalankan. Terus kalau ditanya Pak, bagaimana program berkelanjutan itu tadi? Ya. Menggunakan ilmu pengetahuan, memberikan manfaat bagi orang banyak, kemudian dijalankan dengan cara yang benar, otomatis dipertahankan. Nah, yang bertahankan masyarakat gitu. Bagi Mas Anies nggak ada apa meaningnya legacy bagi seorang pemimpin? Sebenarnya legacy itu kalau kita bisa lihat ya, nanti akan dinilainya over time, bukan hanya sekarang. Oke. Over time. Kita tadi barusan ngobrol, Pangeran Diponegoro itu 120 tahun tuh baru kerasa tuh. Jadi Indonesia merdeka tuh. Ya. Jadi ketika kita membangun, tadi saya bilang kesetaraan kota yang sehat. Kenapa sih kita bicara kota yang sehat? Ya karena kita ingin penduduknya sehat di sini. Kualitas udaranya, kemudian kesetaraan di jalannya. Karena mobilitas penduduk tinggi. Dan itu yang kita lakukan kemarin. Bagaimana kita mengurangi emisi Pencemar udara. Kemudian bagaimana kita mendorong untuk menggunakan transportasi umum, coverage transportasi umum sampai double dari 42% jadi hampir 90%. Jalur sepeda dibangun, kemudian taman-taman dibangun. Jadi itu semua bagian dari membuat kota kita, Jakarta ini lebih sehat bagi semua. Tapi prosesnya masih panjang. Masih harus diterusin lintas waktu. Nah, saya yakin hal yang baik dan masuk akal, dirasakan manfaatnya, ya tentu akan berkelanjutan. Warga yang akan menuntut itu untuk terus dilanjutkan. Dan disitulah namanya demokrasi. Artinya pemerintah itu membuat kebijakan merespon apa yang dirasakan oleh publik. Nah kalau publik merasakan manfaatnya taman, merasakan manfaat dari penurunan karbon, merasakan manfaat transportasi umum, maka demokrasi yang sehat itu akan merespon kepada itu. Tapi kalau kita membuat kebijakan yang merugikan, kemudian tidak menggunakan ilmu pengetahuan, eksekusinya tidak mengikuti ketentuan, ya otomatis nggak akan tahan lama. Kalau ada orang yang berupaya melawan pengetahuan dan apa yang Mas Anies sebutkan tadi itu artinya apa itu? Enggak, maksudnya ya itu artinya apa gitu? Maksudnya bisa nggak sih seorang pemimpin lebih mementingkan keinginannya ketimbang perhitungan-perhitungan itu di hari ini gitu loh? Kalau zaman dulu kan banyak contoh lah, Caesar gitu banyak contoh kan dulu. Kalau zaman sekarang masih bisa nggak sih gitu? Barangkali
Tapi kan publik sekarang itu cepat sekali di dalam merespon. Publik itu akan merespon dengan cepat. Jadi justru itulah pilihan kepemimpinan. Itu mengambil jalan untuk termasuk untuk merelakan legacy itu. Oh ya, dan begini, dan kita harus punya kesadaran. Ini adalah sebuah sistem pemerintahan modern. Pemerintahan modern itu dibatasi durasinya, dan dibatasi skopnya. Kalau pemerintahan pramodern tidak ada durasinya, tidak ada skopnya, nggak ada. Semuanya di tangan dia, waktunya sampai mangkat. Itulah kekuasaan pramodern. Nah, kalau kekuasaan modern ada durasinya. Dan kita bersiap, durasi saya 5 tahun, hormati itu. Yang kedua, skop saya di bidang eksekutif. Ada A, B. Nah, disitulah letak kita bekerja. Ketika kemudian masa tugasnya selesai, maka hormati orang berikutnya yang punya durasi dan punya skop itu untuk dia menjalankan kewenangan yang diembankan oleh negara kepadanya. Dan disitulah kemudian kepemimpinan itu ditunjukkan. Nah, termasuk juga ini yang juga sempat ramai diperbincangkan, yaitu orang-orang yang dulunya menjadi punggawa dari pemerintahannya Mas Anies, banyak yang sudah diganti-ganti nih hari ini gitu. Nah, apakah ini bisa kita anggap sebagai ini tidak ada keberlanjutan lagi gitu? Ya, publik nanti yang menilai kalau keputusan tidak dilakukan. Tapi secara prinsip saya bisa cerita apa yang saya kerjakan. Jadi seseorang itu dulu kami hentikan bila ada beberapa hal. Satu, masa tugasnya selesai. Jadi kalau dihentikan masa tugasnya sudah selesai. Kemudian yang kedua, dia tidak loyal pada misi. Jadi bukan tidak loyal pada Anies ya, pada misi. Apa sih misi kita mau melakukan ini? 1, 2, 3 itu misi yang kita emban. Kalau dia tidak sejalan dalam misi, maka dia off. Yang ketiga, bila tidak deliver pekerjaan. Yang KPI-nya udah ada. Gitu. Udah KPI-nya ada. Tapi bila seorang itu tidak masuk 3 kategori ini, yang bisa diganti. Bisa diganti. Misalnya gini, dulu dipilih oleh gubernur sebelumnya. Nah, Wong Ria udah berkarir kok. Udah berkarir begitu lama. Kenapa saya datang harus saya ganti? Di luar 3 kategori tadi. Iya, kan 3 tuh. Masa tugasnya. Kan ada masa periode tuh. Masa tugasnya habis. Atau tidak loyal pada misi. Atau tidak deliver. Tapi kalau dia deliver, dia loyal pada misi, tugasnya belum habis, mau tetap diganti. Dan ini soal negara, ini bukan soal saya. Ini soal ngurus negara. Itulah pegangan saya. Nah, setiap pemimpin punya kriteria sendiri. Itu kriteria yang saya pakai. Dan saya tidak bisa memaksakan kriteria ini dipakai untuk orang lain. Tapi kriteria itu yang saya pegang. Jadi ketika saya bertugas, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau 3 ini ada, nggak usah khawatir ya gitu. Kalau periodenya mau habis, nah baru tuh. Kalau pindah habis baru diganti, kira-kira gitu. Kalau store nggak ada ya? Berarti. Apa? Setoran gitu. Hari gini. Ya, bawa hasil bumi mungkin. Pisang gitu ya. Nah, berarti ya tetap dalam konteks ini memang apa yang dilakukan setelah Mas Anies sudah lepas saja gitu ke. Ya, hormati aja. Hormati itu adalah kewenangannya, dan publik kok yang nanti akan publik yang sebagai pemilik Jakarta yang akan merespon pada yang sekarang sedang mengurus Jakarta. Saya sebagai salah satu warga di sini. Jadi saya tidak punya kewenangan lagi karena saya juga nggak mau komentar. Saya betul tidak mau komentar. Itu saya jelaskan tuh kriteria saya dulu begini gitu. Di barusan komentar deh. Betul. Jadi kalau mau ngambil kebijakan yang berbeda dengan saya nggak apa-apa, itu kewenangannya. Itu kewenangannya. Kita nggak boleh. Saya tidak boleh
oh tidak setuju, enggak. Saya tidak pernah mengatakan setuju, tidak setuju. Kalau saya ditanya, ini yang dulu saya kerjakan, itu aja. Tapi kan Mas Anies dikatain kayak gitu juga pernah kan oleh kepemimpinan sebelumnya. Pasti. Dan itulah sebabnya ketika kita mengambil sebuah langkah, gunakan parameter. Karena kalau gunakan parameter, gunakan prosedur, maka kita bisa membuat konsistensi kebijakan. Dan itu membuat kebijakan itu bukan mendasarkan kepada selera semata-mata, tetapi mendasarkan kepada tadi, kalau saya bilang ya, kita ambil keputusan itu berdasarkan apa? 1, prinsip keadilan. 2, kepentingan publik. 3, akal sehat. 4, peraturan, ketentuan yang ada. Jadi 4 itu yang dipakai. Saya ulang ya. 1, prinsip keadilan. Keadilan sosial bagi semua warga Jakarta. Yang kedua adalah menggunakan akal sehat. 3, kepentingan umum. Keempat, peraturan. 4 itu. Jadi ada saat di mana saya harus menetapkan sebuah ketentuan yang bisa jadi tidak selalu sejalan dengan yang ditetapkan oleh misalnya pemerintah pusat. Ya soal UMP misalnya. Ya. Kenapa? Karena prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat nih. Itu di atasnya peraturan nih. Iya. Aturan bisa diganti ya. Iya. Tapi 3 hal ini nggak bisa diganti ya, benar. Persis. Betul. Nah, ketika aturannya berlawanan dengan akal sehat, peraturannya berlawanan kepentingan umum, perlawanannya beratur dengan keadilan gimana? Nah di situ, kenapa saya bilang keputusan diambil berdasarkan itu. Nah, ini yang nanti akan membentuk pola. Jadi kalau mau memprediksi bagaimana seseorang ambil keputusan besok, lihat bagaimana dia mengambil keputusan kemarin. Berarti di masa depan Mas Anies bisa aja akan men-challenge aturan-aturan yang ada jika bertentangan dengan prinsip-prinsip itu. Ya. Gitu. Lo bukan hanya, ya kan begitu juga. Semua urusannya begitu kira-kiranya. Betul. Ya gimana pun kan hukum ini kodifikasi dari moral dan akal sehat dan segala macam. Bahasa rumitnya gitulah kira-kira. Keren betul. Kan tadi filsafatnya kayak gitu ya ternyata ya. Enggak, maksudnya kita bicara ininya konsepnya 4 konsepnya. itu. Jadi ketika mengambil saya agak kaget juga tadi Mas Anies menaruh aturan tuh di yang keempat masalahnya. Filsafatnya di situ ternyata ya. Supaya prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, akal sehat itu terjaga di dalam peraturan hukum. Jangan terbalik. Sekarang gimana ngelihat di Indonesia ada kontradiksi nggak kan di antara pusat dan daerah gitu hubungannya? Baik-baik aja. Sebagai mantan pejabat daerah Mas gitu loh. Ngelihat apa yang menjadi hambatan bagi Mas Anies jika nanti memberikan saran bagi kepala daerah selanjutnya atau ada teman-teman yang mau jadi kepala daerah, hal-hal apa aja yang biasanya jadi obstacle antara hubungan kepala daerah dan pemerintah pusat, Mas? Sebenarnya kalau urusan itu banyak ya, tapi bagi siapapun yang bertugas, itu menurut saya penting menetapkan prioritas apa yang harus dicapai. Itu bentuknya misi apa yang harus dilaksanakan. Itu aja dirumuskan. Jadi misalnya kami Jakarta kemarin. Ketika kita bertugas Jakarta, maka apa sih masalah di Jakarta? Maka kita akan ketemu 2 arus utama. Arus pertama adalah arus percakapan publik tentang masalah di Jakarta. Arus kedua adalah percakapan rumah tangga tentang masalah di Jakarta. Ini beda. Apa bedanya ini publik nih nggak rumah tangga? Ini rumah tangga. Misalnya begini. Coba buka sosmed hari ini. Bukan sosmed saja ya, media umumnya orang. Kalau ditanya apa masalah Jakarta, pasti akan sebut nomor 1 banjir, nomor 2 macet. Itu kira-kira. Coba diubah tanyanya ke keluarga. Apa masalah di Jakarta? Mereka akan bilang biaya hidup, lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Terus tanya macet gimana? Ya namanya Jakarta macet Mas. Gitu nanti. Ini Jakarta emang padat Pak. Banjir.
tempat kami nggak pernah kena tuh Pak. Ya memang kan kita ada 30.000 RT Iya. yang biasa kena misalnya 100 RT. Nah yang 29.900 yang nggak kena banjir. Tapi kan yang 100 RT ini beritanya fotonya kemana-mana, bukan? Iya, betul. Nah itu yang saya maksud dengan arus Persepsi percakapan ya. publik Persepsi sama yang dibicarakan keluarga. Nah sebagai seorang yang mengelola publik, jangan sampai hanya ini yang jangan diberesin. Ininya enggak. Oke. Karena rakyat membutuhkan pangan yang terjangkau, biaya hidup yang murah. Itu sebabnya kenapa kemudian kok kita dua-duanya. Jadi di sini misalnya biaya hidup. Kenapa kita dorong transportasi umum? Supaya biaya mobilitas di Jakarta turun. Ketika dia menggunakan kendaraan pribadi, ongkosnya lebih mahal daripada menggunakan kendaraan umum. Pakai kendaraan umum jadi murah. Nah, biaya hidupnya langsung turun. Bayangkan kalau satu keluarga anak dua berangkat sekolah, pulang sekolah pakai angkutan sendiri, ibu belanja pakai angkutan sendiri, bapak bekerja angkutan sendiri, keluarga tradisional nih kira-kira. Itu sehari saja ongkos transportasi mahal sekali. Ya inflasi di transportasi juga paling tinggi salah satunya. Persis. Nah begitu kita masuk dengan transportasi umum, maka kita membereskan itu untuk publik. Kemudian harga kebutuhan pangan. Kenapa kita Jakarta bikin kerjasama dengan daerah-daerah untuk membawa pangan langsung ke Jakarta tanpa melewati mata rantai yang panjang, supaya warga di Jakarta itu mendapatkan pasokan pangan dengan harga yang terjangkau dan stabil. Jakarta itu bikin kerjasama dengan Gapoktan untuk pasokan beras ke Jakarta. Jadi begitu kita merumuskan dengan tepat apa prioritas untuk pembangunan, mana yang arus utama yang dibicarakan publik dan atau sama yang dibicarakan keluarga, rumah tangga dengan tepat, lalu siapkan langkahnya, insya Allah daerah itu akan bisa maju. Jadi itu kalau tanya kepada para kepala daerah, orang yang memimpin daerah, rumuskan itu dengan tepat, turunkan itu menjadi rencana yang ada di dalam anggaran kita. Kalau itu dijalankan, insya Allah perbaikan itu akan terjadi. Di antara dua ini ya. Dan pusat pasti akan suportif. Dulu nggak merasa dihalang-halangi sama pemerintah pusat, Mas. Kata pendukungnya Mas Anies gitu sih. Pemerintah pusat ini menghadang kehebatan Anies Baswedan terus, kata pendukungnya Mas Anies. Ini kata mereka, Mas. Bukan kata saya. Kalau soal cerita udah banyak sekali cerita, tapi nantilah biar sejarah aja nanti yang menceritakan. Tapi nggak benar itu, Mas. Bandar belum sepakat itu. Apa bandarnya? Kata. Siapa bandarnya? Itu Bang Fahri, siapa bandarnya katanya. Di dalam politik ketika sampai kepada pemilihan dan ada dua pilihan, ya pasti ada dua polar. Terus kenapa kita jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu kok. Sekarang saya fokus dulu sebagai calon. Itu amanat yang sedang ada. Saya nggak mau nambah amanat lain-lain dulu. Ini dulu dijalankan dengan benar. Saya sampaikan terima kasih, tapi saya tidak bersedia. Saya diminta menjadi capres. Dan 3 partai datang menemui, waktu itu sedang acara Abang None Jakarta.